Oke, selamat malam, akhirnya gue bisa tag lagi. Ini kalau misalkan lo lihat handphone di sini, lo bisa nampak nggak ini seri apa? Ada yang jawab A23 bang, A13, A52, A33. Kalau gini memang nggak kelihatan sih ya. Ini tuh handphone apa? Tapi kalau misalkan gue giniin, nah, kelihatan kan ya? Ini Samsung A52 2021. Ini handphone emang udah nggak baru sih, tapi setahun, udah hampir setahunan. Pasti nanya, loh kok lu belinya setahun kemudian sih? Sebenarnya nggak sengaja sih. Gue nyari buat istri gue tuh handphone Samsung juga, karena dia udah kebiasaan pakai Samsung. Dia terakhir pakai itu S9 Plus yang hampir berusia 4 tahun dari pertama kali beli, 13 juta. Nah sekarang karena udah punya anak kan, jadi budgetnya udah mulai dipikir nih, oh gue cuma punya budget 5 jutaan nih, kira-kira kalau gue nyari handphone tapi tetap Samsung dan nggak terlalu seri low banget, seri apa ya? Akhirnya muncul dari beberapa pilihan, ini keluar. Gue sempat beli A32, tapi dari sisi beberapa hal gue ngeliat kebutuhannya adalah istri gue tuh agak ceroboh ya. Jadi gampang kecipratan air lah, jatuh lah, segala macam. Nah kayaknya gue butuh proteksi lebih yang itu tuh nggak ada di A32. Nah coba deh ini, kalau misalkan barunya mungkin masih sekitar 4,2 sampai 5 jutaan ya, cuman biasa gue cari second hand yang masih bagus. Kalau misalkan lu buka di OLX nih, harganya macam-macam nih. Ada yang baru, harganya sekitar 4,9. Dia velg baru, lokasinya mungkin ini di BC, dengan kapasitas 8/256 tuh harganya 4,9. Tapi juga ada yang mungkin sekitar 4,5 juta itu yang 8/128. Nah gua belinya tapi second, harganya nih sekitar segini lah, 3,8 sampai 4 juta. Nah tapi lagi-lagi karena kita mainnya thrift nih ya, kita nyari handphone bekas yang masih bagus, akhirnya gue dapat di harga sekitar 3,6. Ini purchase kayak gini nih, tapi beda warna aja, 3,6 batangan ya. Jadi cuma dapat handphonenya doang. Tapi sekarang kan udah enak tuh, Samsung tuh bisa ngecek langsung via WA. Jadi kalau kenapa-kenapa bisa cek nih, ini garansinya sampai kapan segala macam. Dan ternyata pas gue cek ini masih lama, garansinya sampai Maret 2023. Yang artinya ini handphone baru dipakai cuma 3 bulan 4 bulan. Dengan kondisi mulus kayak gini, lihat. Nih, ini masih plastik, bahkan masih kebuka nih. Belum dibuka, sorry, maksudnya masih lecet-lecet kecil gini doang. Gila nggak? Semulus apa yang gue dapetin? Gue sih nggak peduli ya kalau masalah dus kayak gitu. Kalau kebutuhan emang buat beli, kecuali lu beli buat dijual ya oke lah. Tapi kalau misalkan lu beli cuma buat kebutuhan jangka panjang, ini oke. Berarti 1 tahun dari awal sampai sekarang ini baru dapat 1 kali software update ke 4.1 ya, One UI nya ya. Nah, oke, keempat juga gue bahas 4.1, tapi di A32 beberapa fitur emang seru sih, agak seru nih. Selain, oh iya, ini tuh IP-nya, kenapa gue mention masalah IP? Karena kan ada kebutuhan bahwa ini tuh takut kena air segala macam atau kecipratan nggak sengaja. Ini tuh IP67 bukan IP68 ya. Setahu gue yang bedanya cuma masalah kedalamannya doang, tapi masalah manfaatnya sama nih. Kalau nggak sengaja dicemplungin, itu mah disengaja ya. Kalau nggak sengaja kena hujan tiba-tiba besar, dar, ini tuh aman, nggak masalah nih, nggak apa-apa. Asal selama lo bisa mastiin itu udah kering, lo bisa cas lagi. Tapi kalau misalkan enggak, biasanya ada notifikasinya dia tuh nggak bisa dicas karena kondisinya basah. Nah ini gue mungkin impresi pertama gue tuh ngeliat body kayak gini emang enak banget sih. Maksudnya semua orang tahu ini polikarbonat, tapi polikarbonatnya kayak apa dulu nih. Dan gue yakin ini nggak kalah bagus sama metal-metal yang ada di luar. Bahkan mungkin keunggulannya adalah di ini lebih enak dipakai dan nggak gampang panas. Belum lagi kalau misalkan kita lihat dari prosesornya, misalkan Snapdragon 720 ya. Ini juga salah satu prosesor yang menurut gue tidak mengurangi power, tapi tetap bisa jaga suhunya. Dan kalau misalkan fabrikasinya 8 nanometer dipadukan dengan bahan yang kayak gini nih, polikarbonat, ini dijamin gak akan terlalu panas kayak dibandingin sama si A32 deh, plastik tapi masih 12 atau 10 nanometer ya. Itu lumayan panasnya kerasa. Kalau masalah dimensi ini nggak jauh beda sih
sama handphone A32. Bedanya nih jelas ya, di frame kameranya tuh dia nonjol, dan ini yang bikin kita tuh kalau misalkan lo inget itu si S21 juga bentuknya nonjol, cuman memang nggak full ke frame sampingnya. Cuman di sini gue seneng karena apa? Tidak mencoba ngambil identitas kelas di atasnya, tapi tetap elegan dan keren. Kenapa warna biru ya? Karena bini gue nggak terus ke warna hitam, udah itu aja. Kalau gue sih pasti milih yang hitam. Ini juga layarnya juga udah keren nih, lihat. Tahu kan? Maksudnya ini cirinya Super AMOLED. Super AMOLED-nya juga lumayan nih. Udah 90 Hz loh nih. Dia tuh halus banget, nggak kerasa lag-lag segala macam. Ini mungkin sama sih dengan seri di bawahnya A32 juga hampir 90 Hz dan feel-nya sama. Ini enak banget. Nah, yang istimewa adalah layarnya tuh tajam sampai 800 nit. Memang nggak bisa gue buktiin di sini, tapi kalau misalkan bawa keluar, ini tuh kerasa banget. Dia lawan lah kalau misalnya ada sinar matahari langsung nembak ke sini, lu masih bisa tetap layarnya lihat dengan enak. Nah, terus Androidnya juga pertama kali keluar sih, ini kayaknya Android 11, tapi mungkin juga ini udah sampai Android 12 dengan UI-nya khusus dari Samsung One UI 4.0. Keistimewaannya mungkin lu bisa lihat video gue sebelumnya deh. Nah, terus juga ini gue ambil internalnya yang 128 GB. 256. Gue ambil yang 256. RAM-nya 8 GB. Tapi enaknya Samsung One UI sekarang itu adalah dia tuh punya ekstra tambahan buat RAM. Nah, ini tuh bisa sampai 8 GB nih tambahannya. Bayangin ya, 8 plus 4. Anggaplah 12 GB itu RAM. Aduh, buat apa ya? Gue juga bingung sih kalau misalkan pemakaian zaman sekarang. Buat gue yang bukan gamers itu tuh waduh gila, banyak banget perasaan. Nah, buat kamera memang ini ada 4, tapi menurut gue nih seri A itu disiapkan bukan buat main di kelas bagus-bagusan kamera. Tapi kalau misalkan dibilang bisa ada, iya, ini ada 4. Biasanya kalau misalkan kita mainnya di mid range, apalagi misalkan middle to low, pasti ada 2 kamera unggulan dan 2 gimmick yang sebenarnya nggak ada juga nggak masalah sih harusnya. Kamera utamanya ini udah 64 megapiksel, bukannya 1.8 ya, lumayan lah ya. Yang kedua 12 megapiksel, yang sisanya nih 5 ya oke lah, ada lah, yang penting ada dulu aja, nggak usah mikirin yang aneh-aneh. Hasilnya nanti gue coba bikin video tersendiri. Yang penting ini kelebihan utamanya adalah lu mau apa ini ada. Bagus enggaknya kita buktiin nanti, oke? Nah, terus juga ini videonya bisa nyampe 4K sih, kalau misalkan gue baca selewatnya bisa sampai 4K. Sementara apa ya nih, charger dah. Tuh. Dia main autofocusnya cepet sih. Tuh. Lumayan lah ya. Nanti kita coba lagi cari speknya stereo sih, harusnya ini naik kelas dari A32. Satu di sini, satu lagi biasanya di sini nih, di atas sini nih. Nah, ntar kita tes ya. Penting ini pengertian awalnya dulu deh. Impresi gue ngeliat handphone itu kayak gimana, harusnya sih enak ya. Bluetoothnya juga udah 5.0 yang harusnya jarang putus-putus, apalagi yang sering pakai smartwatch yang tiba-tiba lost connection. Harusnya ini nggak dapat masalah yang sama dengan itu. NFC udah pasti ada, A32 aja ada, masa A52 nggak ada. Type C nih buat gue yang audio antusias, ini tuh jadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ini fitur mahal. Sekarang aja salah satu yang paling bagus apa ya, main audio deh, Sony deh, itu tuh seri terbaru bahkan ngeluarin fitur ini lagi nih, yang orang anggap udah jadul, tapi ternyata ini masih capable buat masa sekarang nih. Ya, jadi ini gue ngitung sebagai fitur, kurang ini justru gue hitung sebagai fitur karena gue butuh ini. Sisanya oke, fingerprint juga di dalam, nggak gue set sengaja. Baterainya mungkin tidak sebesar adiknya si A32, ini cuma 4500, tapi masalah ketahanan ini oke sih. Gue sempat coba ini handphone, udah gue install beberapa hal tapi nggak banyak nih, cuma segini doang nih. Ada Instagram, flashlight, brain test, kakao, ini juga kecil ya, buat asumsinya juga ini masih kecil banget. SOT nya hampir 5, kalau gue pakai buat kebutuhan yang berat ini 5,5 jam masih. Games-game kecil atau nonton, main sosmed itu 5 jam. Tapi kalau misalkan lu cuman main sosmed aja, nonton ringan tanpa main game, ini bisa sampai 8 jam sih, lumayan nggak?
Kalau baterai 4,5 jam gimana pengaksesannya nih? Sebetulnya kalau misalkan kita belinya full set itu dapat charger 15 watt. Tapi gue kan nggak dapet nih. Gue nanti coba akalin deh. Gue punya S9, seharusnya sih ini juga sama nih. Ini juga 15 watt sih bawaannya. Ini bisa sampai di waktu 1,5 jam sampai 1 jam 45 menit mungkin. 1 jam 45 menit rata-rata segitulah. Tapi gue coba juga pakai charger yang lain. Bisa sampai 25 watt. Ini 24 watt sih. Bedanya juga nggak terlalu jauh sebenarnya. Ini mereknya Baseus ya. By the way nanti gue coba bandingin deh beberapa charger yang di atas 15 watt. Ini tuh cuman ngaruh bedanya 15 menit. Bedanya di mana? Akselerasi awalnya tuh cepet banget. Begitu lu ngecas setengah jam itu udah hampir 30-an. 1 jam mungkin udah sampai 60-an. Nah, kesananya biasanya agak turun tuh dia buat ngindarin overheat segala macam. Kayaknya oke sih ya, itu dulu aja sih, gak ada yang aneh-aneh. Kalau masalah Antutu yang terakhir gue cek juga ini dengan UI yang sama. Ini dahsyat sampai 300.000 sih nanti. Gue kaget sebenarnya sih. Soalnya gue baca di Antutunya itu harusnya dia cuma dapat skor sekitar 260.000 di versi 8, cuman gue tadi sempat lihat beberapa YouTuber yang juga ngelihatnya, oh kok bisa sampai segitu ya, apa benar, ntar gue cek deh. Yang pasti ini masalah performa ini udah cukup oke. Sehari lebih mah cukup lah. Gimana, keren kan? Samsung A52 harganya gue dapat second di angka 3,6 juta. Dual speaker, in display fingerprint, 90 Hz, layarnya 90 Hz, kamera semua lengkap. Nih Samsung, jaminan software update-nya keren. Udah pasti ini 3 tahun 4 tahun ke depan masih aman. Jadi kalau misalkan budget lu cuma sekitar 4 jutaan, lu nyari handphone middle to high yang oke, ini rekomendasi gue. Oke, thank you, itu dulu aja. Gue TB cabut.